Hai semuanya, perkenalkan aku Papa. Dan aku Ruru. Di sini kita bakal membantu kalian dalam proses pembelajaran kali ini. Sebagaimana yang kita ketahui, semua makhluk hidup pasti bernafas. Kalian tahu nggak sih bernafas itu apa? Nah, bernafas adalah kegiatan memasukkan oksigen ke dalam tubuh manusia dan mengeluarkan karbon dioksida keluar dari tubuh. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai struktur dan fungsi organ pernafasan pada manusia akan dibahas oleh Kak Anca. Pernapasan. Seperti yang kita ketahui, bernafas merupakan kegiatan memasukkan oksigen ke dalam tubuh manusia dan mengeluarkan karbon dioksida keluar dari tubuh. Tujuan utama dari bernafas adalah untuk menghasilkan energi. Ketika bernafas, terjadi pertukaran gas di paru-paru dan jaringan-jaringan yang disebut respirasi jaringan atau organ pernapasan. Bagian-bagian dari sistem pernafasan atau yang disebut dengan organ pernafasan terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, serta alveolus. Hidung merupakan organ terluar yang langsung bersentuhan dengan udara pada saat bernafas. Fungsi utama dari hidung adalah untuk menghirup oksigen dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida. Hidung sendiri tersusun atas tulang rawan, otot, dan kulit. Di dalam hidung, terdapat rongga hidung dan bulu serta lendir mukus. Fungsi dari rongga hidung adalah untuk melembabkan, menghangatkan, dan memfilter udara yang masuk ke tubuh. Sedangkan fungsi dari bulu dan lendir mukus adalah menangkap debu, spora jamur, dan zat asing. Itulah mengapa pada saat kotoran masuk ke dalam hidung, kita akan memberikan reaksi, yaitu berupa bersin. Yang kedua adalah sinus paranasal. Sinus yang artinya lendir atau kelenjar, dan paranasal yang artinya hidung. Sehingga sinus paranasal diartikan sebagai kelenjar yang ada pada hidung. Sinus paranasal terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah frontal sinus, yang letaknya ada di atas batang hidung. Dan yang kedua sphenoid sinus, yang letaknya ada di tengah batang hidung. Yang ketiga ada ethmoid air cells, yang letaknya ada di samping kanan kiri di sphenoid sinus. Dan yang terakhir adalah maxillary sinus, yang letaknya ada di kanan kiri hidung. Sinus paranasal bukan merupakan organ pernapasan, tapi sangat penting juga untuk diketahui. Yang ketiga adalah faring. Faring atau kerongkongan merupakan percabangan 2 saluran, yaitu yang pertama saluran yang menghubungkan mulut dan kerongkongan, atau kita sebut dengan saluran pencernaan, dan yang kedua adalah saluran yang menghubungkan antara hidung dan tenggorokan, atau yang disebut dengan saluran pernapasan. Fungsi utama faring dalam sistem pernapasan berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Faring juga menjadikan manusia memungkinkan untuk bernapas melalui mulut. Selanjutnya, yang keempat adalah laring. Laring, atau pangkal tenggorokan, merupakan penghubung antara faring dan trakea. Laring berfungsi untuk menghantarkan udara yang masuk menuju ke trakea. Di dalam laring, terdapat pita suara, sehingga laring sering disebut sebagai kotak suara. Selain itu, laring juga terdapat saluran epiglotis yang memisahkan antara saluran makanan dan saluran udara. Yang keenam adalah bronkus. Bronkus, atau lebih dikenal sebagai paru-paru, merupakan organ penting dalam sistem pernapasan. Bronkus terbungkus oleh selaput yang disebut dengan pleura. Bronkus terdiri dari 2 bagian, yaitu kiri dan kanan. Bagian sebelah kiri memiliki 2 segmen, dan sebelah kanan memiliki 3 segmen. Bronkus berfungsi sebagai penyaring udara yang sifatnya hanya sebagai penyaring sekunder. Selanjutnya yang ketujuh adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus yang letaknya ada di dalam paru-paru. Bronkiolus paru-paru sebelah kanan memiliki 3 lobus, dan bronkiolus sebelah kiri memiliki 2 lobus, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Bronkiolus sendiri terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah bronkiolus terminalis, dan yang kedua adalah bronkiolus respiratus. Keduanya hanya berbeda pada letaknya saja. Organ pernapasan selanjutnya adalah alveolus.
Di dalam alveolus terdapat bagian terkecil yang disebut dengan alveoli. Pada alveoli, kapiler oksigen akan menembus dinding alveolus dan diikat oleh hemoglobin sehingga terbentuk oksein hemoglobin. Proses pertukaran ini akan terjadi melalui difusi, sehingga fungsi utama dari alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, sekarang setelah mempelajari mengenai struktur dan fungsi organ pernafasan pada manusia, kalian perlu juga loh mengetahui mekanisme pernafasan pada manusia. Mekanisme pernafasan itu dibagi menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Papa, kamu bisa nggak jelasinnya? Bisa dong. Yang pertama ada inspirasi. Inspirasi merupakan fase yang diawali dengan berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga membuat rongga dada terangkat atau membesar. Lalu, ekspirasi merupakan fase relaksasi atau kembali ditariknya otot antara tulang rusuk ke belakang yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Nah, dalam mekanisme pernapasan itu ada pernapasan dada dan perut juga loh. Kali ini, Kanca, tolong jelasin dong mengenai pernapasan dada dan pernapasan perut. Mekanisme pernapasan. Pada mekanisme pernapasan terbagi atas dua. Yang pertama adalah pernapasan dada, yaitu dengan menggunakan otot tulang rusuk, dan yang kedua adalah pernapasan perut dengan menggunakan diafragma. Pada pernapasan dada, urutan pernapasan secara inspirasi adalah sebagai berikut. Saat tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk akan naik. Hal ini menyebabkan volume rongga dada membesar, sehingga tekanan udaranya kecil. Pada saat itulah udara dapat masuk. Selanjutnya adalah urutan pernapasan secara ekspirasi. Saat tulang rusuk mengendur atau mengempis, tulang rusuk akan turun, sehingga menyebabkan volume rongga dada mengecil dan tekanan udaranya membesar, maka udara akan keluar. Selanjutnya pernapasan perut. Urutan pernapasan perut secara inspirasi, yaitu saat otot-otot diafragma mengendur, maka otot-otot tersebut akan mendatar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada membesar dan tekanan udaranya akan lebih kecil, maka udara akan masuk. Urutan pernapasan perut secara ekspirasi, yaitu saat otot diafragma berkontraksi, maka volume rongga dada akan mengecil, sehingga tekanan udara rongga dadanya akan menjadi lebih besar, maka saat itulah udara akan dapat keluar. Halo, terima kasih telah menonton video kami. Semoga video kami dapat membantu pembelajaran kalian semua ya. Berikut adalah sumber-sumber yang membantu kami selama pemrosesan video. Terima kasih.